Shalom. Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan. Seharusnya hidup kita adalah suka belajar. Hidup itu sampai kita mati sebetulnya harus dipakai ini otak kita. Kalau enggak otak kita akan bisa pikun lah, segala macam. Jadi kita harus gunakan untuk kita belajar. Oke, hari ini kita belajar untuk diingatkan kembali kuasa sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan, kita itu diangkat menjadi seorang anak Allah. Bukan secara jasmani tapi dari Allah. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan tuh memberikan kita hak. Kalau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya di Amplified Bible itu the right. He gave the right. Dia memberikan kepada kita sebuah hak. Sebuah otoritas. Sebuah hak istimewa untuk jadi anak Allah. Jadi children of God. Jadi ketika kita, ini yang banyak orang Kristen tuh tidak sadari atau tidak tahu posisi dia di dalam Kristus. Mungkin mereka tahu sebagai anak Allah, tapi mereka tidak tahu apa itu anak Allah. Haknya seorang anak Allah itu seperti apa. Jadi karena mereka tidak menggali haknya sebagai anak Allah, ya banyak orang Kristen itu tetap dikuasai sama setan. Bukan cuma dirasuk jadi seperti orang gila kerasukan. Bukan itu. Itu salah satu gitu. Tetapi banyak hal-hal yang jahat dalam hidup kita itu dikuasai sama setan. Dan mereka tidak tahu mereka ada sebuah otoritas sebagai seorang anak Allah. Itu yang seharusnya mereka bisa lawan. Tetapi karena pengajaran ini memang banyak kurang. Saya katakan begini. Diberikan hak, otoritas atau keistimewaan untuk menjadi anak Allah bagi mereka yang percaya. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Ini saya bicara seorang anaknya. Jadi ketika seorang anak lahir, dia tuh punya hak pas waktu dia lahir. Nah, arti kata hak adalah kekuasaan yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu. Jadi dia punya power, dia punya kuasa memiliki untuk memiliki untuk menerima atau melakukan sesuatu. Itu haknya, powernya. Jadi setiap anak Allah itu diberikan hak yang didapatkan saat ia percaya kepada Kristus. Dan hak itu adalah sebuah kekuasaan, kekuatan, kemampuan yang dimiliki saat kita percaya. Nah, kalau sebagai saya pernah baca hak asasi manusia yang UNICEF seorang anak. Seorang anak itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan dari orang tuanya. Yang kedua, seorang anak itu mempunyai hak dapat makanan. Dia harus mendapatkan makanan, dia boleh bermain, dia boleh berkreasi. Dan seorang anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Seorang anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan identitas dia sebagai seorang warga negara gitu loh. Nah,
Itu adalah hak-hak seorang anak. Mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan, bermain, berkreasi, identitas. Itu hak daripada seorang anak yang harus dimiliki. Nah, hak itu istilahnya itu sesuatu yang ada di dalam diri itu anak. Itu yang dia punya. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, harus tahu hak kita yang di dalam diri kita. Sebagai anak Allah ini gue punya apa? Gitu. Hak gue nih apa? Sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, hak gue nih apa? Nah, ini yang seharusnya kita tuh mengerti supaya tidak dikuasai oleh setan, tidak diperbudak ketidaktahuan oleh karena nggak ngerti siapa kita di dalam Kristus. Coba Roma 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi ketika seseorang percaya kepada Kristus, dia menerima roh, yaitu Roh Kudus, yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Oleh roh itu, Roh Kudus itu, kita berseru ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus bersama roh kita itu menyatakan bahwa kita ini bersaksi, saya ini anak Allah. Saya ini anaknya Allah Bapa, sehingga saya bisa berseru Bapa. Oke. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menerima bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang pertama, yang tadi di awal bahwa dimateraikan dengan Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus. Yang kedua, kita bisa sebagai anak bisa memanggil Allah Bapa sebagai Bapa kita. Nah, kemudian kita adalah seorang ahli waris. Coba dikuatkan dulu di Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi ketika kita menerima Kristus, Tuhan mengangkat kita sebagai anaknya. Nah, posisi sebagai anak Allah ini banyak masih nggak ngerti. Di banyak orang Kristen. Akibatnya, mereka tidak tahu atau tidak menerima semua janji-janjinya Allah. Berkat-berkat yang Allah sudah sediakan buat kita. Kita nggak bisa ambil. Tadi dikatakan ahli waris. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham, bukan keturunan Musa. Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah? Kejadian 12 ayat 2 terhadap Abraham janjinya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Inilah salah satu janji Allah yang firman katakan ini. Tuhan katakan bahwa kamu berhak menerima janji Allah. Seperti Abraham. Karena kamu keturunan Abraham berhak terima janji Allah. Janji Allah kepada Abraham yaitu firman, aku akan memberkati engkau. Dan kau menjadi berkat. Begini. Ketidaktahuan itu bisa membunuh kita. Atau kita tidak mendapatkan. Penting bagi kita harus tahu posisi kita di dalam Tuhan itu seperti apa. Makanya beberapa minggu yang lalu saya bicara masalah belajar firman, hearing mendengarkan firman Tuhan. Karena memang posisi kita sebagai anak Allah itu harus benar-benar tahu. Ini kasih contoh yang kemarin saya ada cerita di hari Sabtu. Teman saya menceritakan sedikit aja. Seorang ibu datang ke rumah saya dengan temannya dari gereja besar. Dia bilang minta doain pelepasan. Dia tahu ini saya nggak mampu, dia bilang. Saya nggak apa namanya, nggak ngerti, nggak punya powernya. Ini gimana cara yang ngelepasan ini orang? Tapi dia sebagai leader dari sebuah gereja besar sekali. Tetapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Ya karena memang tidak diajarkan. Di banyak gereja tidak diajarkan itu namanya pengurapan atau urapan. Mereka datang ke gereja bicara masalah karakter lah, sifat lah yang harus berubah, bla segala macam. Tapi tidak tahu kalau ada kuasa Allah yang bisa dalam diri kita. Yang kita bisa lakukan untuk mengalahkan kuasa gelap. Jadi memang tidak mengerti pengurapan. Jadi setiap kali dia tuh minta tolong sama saya kalau ada masalah yang sangat-sangat sulit sekali bagi dia. Pokoknya ntar diguna-guna lah. Nah ini ibu ini ya karena memang parah sih ya. Jadi ibu ini ketika datang, ketika dia bercerita, dia istilahnya mau ngomong aja itu dia udah takut. Dan setiap kali dia ngomong dia nangis. Karena yang diceritain itu dalam masa lalunya yang sangat luar biasa menyakitkan gitu loh. Jadi dia punya suami, suaminya ini ya itu kesalahannya pertama awalnya bahwa dia menikah tanpa persetujuan, tanpa disetujui orang tua. Karena orang tuanya tahu bahwa ini calon suami waktu itu adalah punya bapaknya itu tukang kawin. Gitu loh. Nah, tapi dia tetap mau kawinin. Dan akhirnya kejadian. Karena bibit bobotnya jelek dari bapak yang tukang kawin, anaknya atau suaminya ini memang jadi tukang kawin juga. Sampai itu suaminya ini punya 3 simpenan. Dan tidak dikawinkan itu. Dari agama seberang, bilangnya dikristenin. Tetapi suaminya jahat, morotin dia, ngambil duitnya mulu, sampai habis, pernah dipukul, ditonjok, ditendang, jadi benar-benar KDRT, jadi dia sangat ketakutan sekali, hidup di dalam ketakutan, tapi orang Kristen. Jadi ketika dia datang, ketika dia ngomong, dia bercerita langsung nangis, kemudian tangannya gemeter, itu jelas banget. Itu badannya bergetar, tangannya bergetar, jadi ketakutan sekali. Dia dari agama seberang, suaminya Kristen, ya dia mau masuk Kristen gitu. Tapi suaminya bejat. Nah, dari umurnya berapa? 60 deh. Pokoknya anaknya udah umur 36. Jadi kurang lebih ya mungkin anggaplah ya hampir 60 deh ya. Sudah KDRT, pernah mau bunuh diri, pernah hilang ingatan. Dia nggak tahu siapa dirinya, dia nggak tahu anak-anaknya. Karena saking begitu stresnya atau takut. Gitu. Nah ini yang membuat pada waktu dia datang, saya coba omongin bahwa dia mesti minta ampun segala macam.
Nah, ketika kita mulai ngomong itu aja tuh, setan dalam dirinya tuh udah gemetar. Sampai saya ingat ini udah kayak orang nih, udah nggak tahan nih setan dalam diri. Udah ibu sedang berlutut aja. Pas baru berlutut udah mulai manifest gitu. Sampai kerasukan lah. Jadi setan yang ngomong gitu. Roh yang membuat dia bersalah terus, intimidasi itu muncul. Sampai yang terakhir itu ada roh dari dia dirasukin sama kakak iparnya kakaknya ya, kakak kandungnya itu yang sudah meninggal, itu masuk ke dalam diri dia. Orang Kristen tetapi diikat sama setan. Dan ada orang Kristen yang lain yang tahu kondisi daripada ibu ini. Dia tidak tahu dia punya kuasa, sehingga dia membawa ke saya. Padahal dia adalah seorang leader di gerejanya, komsel gitu. Tapi dia tidak berusaha ke komselnya untuk dia doain segala macam. Itu dia fakta bahwa banyak orang Kristen tidak tahu masalah kuasa di dalam dirinya. Kalian seharusnya, kemarin Ewin cerita pernah doain temannya ya, yang kamu doain teman kamu gitu ya. Dan teman kamu bilang sudah berbeda. Kamu doain mama kamu, tanahnya kamu doain. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu tuh sudah ngerti dan kamu sudah percaya ada kuasa. Nah, saya ingin katakan gini, kalian tuh yang di sini seharusnya tuh udah tahu, kalian sudah diberikan urapan. Jadi jangan pernah takut atau punya ketakutan dalam diri kalian itu ketika ada sesuatu, kalian fight. Kuasa dalam diri kalian itu besar. Nah, ketika kita ini yang ibu ini, anggaplah ibu A. Ketika dia manifest, yang saya hanya lakukan, saya suruh minta itu setannya keluar. Saya tahu bahwa saya punya urapan, saya punya kuasa, saya punya Tuhan. Jadi di dalam nama Yesus, saya perintahkan semuanya itu keluar. Jadi udah sekitar 30 tahun, karena dari masih kecil, itu pengalaman pahitnya itu udah, karena dibilang dari sejak anaknya lahir, pokoknya anaknya masih kecil seperti itu. Jadi numpuklah gitu loh, setannya tuh numpuk di memorinya, di seluruh hati pikirannya. Saya ngomong begini para Bu, saya punya power, saya yakin itu. Tapi kuasa dalam diri saya untuk bebasin ibu, kita bisa selesain tergantung ibu. Dia saya cukup bisa ngeluarin setannya. Tetapi di ibu, saya butuh ibu harus ngelawan itu setan. Jadi harus kamu berontak, bilang, dengar kau setan, aku bukan milikmu lagi, lepas dari hidupku, lepas dari tubuhku. Ibu harus punya pemberontakan untuk melawan setan. Kalau nggak bisa nih Bu. Saya punya power cukup buat bebasin, tetapi butuh kerjasama antara saya dengan ibu. Jadi ibu harus punya keinginan untuk ngelepasin dari kuasa gelap ini. Jadi gini, iman itu harus ada respon dari kita. Saya berkhotbah, tetapi kalau tidak ada respon dari kalian masing-masing, Tuhan tidak bisa kerja. Jadi, ketika saya menyatakan sebagai posisi sebagai anak Allah, kalian harus bisa meresponi bahwa ya, saya anak Allah. Saya punya kuasa. Saya punya power, saya bisa mengalahkan setan. Nah, kalau itu punya dalam diri kita, Tuhan kerjanya gampang. Gampang sekali. Jadi pada waktu ketika saya mau doakan ini ibu dan mengatakan iya, dia mau. Jadi ketika saya mau lepasin ini orang,
orang ini ibu ini mau, jadinya gampang. Memang power saya semakin hari memang semakin meningkat. Tapi percuma kalau orang ini tidak punya respon yang bagus. Jadi karena dia mau, jadi ketika didoakan suruh keluar, itu satu persatu roh itu manifest kemudian keluar. Satu keluar manifest yang lain. Sudah keluar manifest lagi yang lain. Dan itu sebetulnya banyak banget. Cuma saya jadiin satu aja gitu loh. Nah, satu persatu setelah selesai, itu langsung dia sadar dan dia langsung dia ketika selesai ya, dikasih minum sama makan dan dia makan gitu loh. Dan ketika lagi makan kita ngobrol dan ketika dia ngobrol itu ceritaan gimana, kan dia cerita lagi masa lalunya dulu sama suaminya gimana. Dia bilang saya tuh di waktu itu saya tuh dipukul, ditonjok waktu lagi nyetir di Australia, ditonjok sampai kelayangan. Waduh, saya takutnya ketabrak gitu loh. Jadi pada waktu dia menceritakan masa-masa lalunya, yang awalnya tadi begitu takut ketika ngomong langsung nangis, ngomong dikit langsung nangis dengan gemeter, tapi ketika roh ketakutan itu lepas semuanya, dia ngomong biasa aja. Sampai istri saya nanya, ibu tadi barusan ngomong-ngomong kayak gini gimana? Dia mikir, biasa aja, nggak ada apa-apa. Itu. Kalau ada, misal ada roh kepahitan, roh kekecewaan, roh ketakutan, ketika kita ngomongin kejadian itu, muncul di dalam pikiran kita, pasti kita akan bereaksi yang negatif. Kita punya memori yang gak benar, pernah apa segala macam, itu ketika diomongin, kita akan merasa jadi sakit hati. Dia ngomong gini, awalnya tadi, saya tuh mau ngomong gitu di sini sakit katanya. Sakit banget. Itulah makanya dia bilang nangis. Dia omongin lagi di sini sakit. Tapi ketika dilepasin, loh, nggak ada sesuatu, masih ingatan masih ada, nggak mungkin hilang gitu loh. Tapi setannya udah nggak ada. Karena memori itu, ingatan itu plus setan, ini setannya yang bereaksi. Ketika setan dicabut, ini kosong. Cuma memori doang. Tidak ada setannya. Akhirnya ketika dia ngomong, dia hanya menceritakan ngomong doang. Nah, jadi saya ngomong bahwa ibu harus tahu bahwa Allah itu. Soalnya ketika lagi ngomong gitu, Tuhan ngomong sama saya. Tuhan tuh sayang ibu. Pertama, Tuhan ingin ibu dipakai buat dia. Nah, ketika ngomong gitu dia nangis, dia bilang saya mau. Saya ingin katakan begini. Coba 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tidak pernah memberikan kepada kita ketakutan. Ya nggak boleh takut. Jadi Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, enggak. Tetapi dia memberikan namanya kuasa, kekuatan, power. Jadi di dalam diri kita ini ada kuasanya Allah. Ya. Kuasa yang sama seperti membangkitkan Yesus antara mati itu ada dalam diri kita. Itu powernya ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu ragu. Pokoknya di dalam diri kita ada kuasa Allah. Amin. Nah, kuasa itu jangan diragukan. Karena kita anak Allah. Roh Kudus itu adalah roh yang luar biasa. Benar-benar powerful banget. Setan tetap harus bertukuk lutut.
Setan udah dikalahkan. Jadi kenapa kita harus takut? Jadi di dalam hidup kita, apapun di dalam hidup kita, bicara keuangan, bicara keluarga, bicara apapun juga, hal-hal yang di mana setan bekerja, lawan. Amin. Bukan kita mendiamkan, bilang, aduh Tuhan, gimana saya nggak punya power. Itu adalah pembohongan. Kita punya power. Amin. Kita punya kuasa. Semua orang Kristen punya kuasa. Tetapi kalau dibilang, aduh saya lemah, kagak, kita kuat. Amin. Kita kuat. Karena Roh Kudus di dalam diri kita, kita dijadikan sebagai anak Allah. Diberikan kuasa, otoritas sebagai anak Allah. Kita ini anak Allah. Amin. Lawanlah iblis, maka dia akan lari. Tuhan tidak gitu. Firman-Nya katakan, lawanlah iblis, bukan meminta Tuhan lawan iblis. Bukan berdoa, Tuhan, lalukanlah. Tuhan, keluarkanlah setan di dalam di rumahku. Keluarkanlah setan tuh yang ada di anakku. Kagak. Firman mengatakan lawanlah iblis, artinya kita disuruh lawan. Amin. Jadi kalau ada sesuatu dalam diri kita, roh apapun juga, roh intimidasi, roh kemiskinan, roh ketakutan, roh apapun juga, dalam nama Yesus keluar. Amin. Itu yang kita miliki. Jangan jadi seorang pecundang. Jadilah seorang pemberani. Karena memang ada roh di dalam diri kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh roh. Jadi, have faith, confidence. Supaya dalam hidup ini, ya di dalam hidup ini, kita hidup di dalam janjinya Allah. Menerima janji Allah, karena memang kita punya hak untuk dapetin janjinya Allah. Kita ini punya hak. Hak kita adalah diberkatin. Hak kita itu sehat. Hak kita itu bahagia. Mau ngapain hidup susah? Kalau Tuhan menjanjikan kebahagiaan buat kita. Ada yang tulis Paus yang meninggal di Vatikan. Dia cuma hanya meninggalkan uang cuman berapa dolar? $100. Jadi 1,5. Dia tidak tinggal di sebuah rumah yang atau istana yang besar segala macam. Dia tidak punya bla bla segala macam. Dia sederhana segala macam. It's okay. Kalau dia memilih hidup seperti itu. Tetapi itu bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia memilih sebagai seorang paus, sebagai seorang Katolik, dia memilih seperti itu haknya dia. Tetapi saya lebih memilih apa yang firman Allah katakan. Kalau saya hidup miskin, hidup nggak punya uang, saya nggak bisa membahagiakan istri saya dan anak-anak saya. Saya nggak bisa menyolok-nyolokkan anak saya dengan sekolah yang bagus. Saya tidak bisa memberi makanan anak saya dengan nutrisi yang bagus. Enakan punya duit atau nggak punya duit? Yang punya atau nggak punya? Hidup di dunia ini harus butuh uang. Jadi jangan mau diintimidasi dengan setan. Salah, masih ada pengajaran-pengajaran gitu. Yang bilang teologi kemakmuran atau kemakmuran, salah lah, aduh segala macam gitu ya. Manusia mempunyai pendapat masing-masing. Itu hak mereka. Tetapi haknya saya sebagai anak Allah,
firman Allah yang ngomong seperti ini. Saya hanya percaya apa yang firman Allah katakan, bukan percaya dengan pendapat manusia. Amin. Pendapat Allah apa di dalam Alkitab? Kalau masih ada yang kemarin saya sempat nonton di IG masalah persepuluhan. Oh iya, persepuluhan itu nggak benar, perjanjian lama, bla bla segala macam. Banyak komen-komen yang ya negatif. Saya berpikir begini. Lu mau beri persepuluhan, itu urusan lu. Lu mau beli, mau memberi atau enggak, itu urusan kita masing-masing. Bukan menganggap bahwa satu ini, wah ini salah segala macam. Ya sudah, lu nganggap bahwa persepuluhan salah, ya sudah nggak usah beri, nggak usah, gitu loh. Karena firman Allah katakan ketika kamu memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Jadi kalau daripada kamu memberi yang dengan terpaksa, ya nggak usah ngasih, gitu loh. Tapi ketika engkau memberi karena kau ngerti, kau akan memberikan dengan sukacita. Karena firman katakan, berilah maka kamu akan diberi. Berilah maka Tuhan punya alasan untuk memberi. Tuhan gak bisa punya alasan untuk memberimu kalau kau tidak memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Beri, lu kasih, Tuhan punya alasan untuk memberi. Nah, memberi itu dengan berbagai macam. Ada yang melalui persepuluhan. Ketika kita menanam, satu hari kita memetik. Lah kalau kita nggak pernah nanam, terus mau kapan metik, ngarepin pohon orang lain? Tujuan Allah untuk memberi, kita memberi adalah, tujuan adalah kita ini sedang nanam. Kita ini sedang nanam, nanti satu hari kita akan metik. Lah kalau kita nggak nanam, ngambilin terus, dapat berkat diambilin terus, dimakan sendiri, tapi dia nggak mau nanam. Nanti kalau udah habis, kapan nuainya? Gak ada. Jadi Tuhan tahu, berilah, nanti kamu akan diberi. Jadi kalau ada orang yang masih mempertanyakan seperti itu, ya sudah, it's okay. Itu pendapat kita manusia masing-masing. Tetapi saya memutuskan untuk mengikuti apa yang firman Allah katakan, bukan pendapat manusia. Kalau firman Allah katakan kita akan menerima janji Allah, percaya aja. Bahwa kita adalah orang yang akan menerima janji Allah seperti Abraham. Bahwa kita diberkati. Akibat kita diberkati, kita bisa berkati orang. Nah kalau kita nggak punya uang, gimana kita mau kasih orang lain? Posisi kita sebagai anak Allah itu harus kita sadari. Jadi jangan dibegoin sama setan. Kita harus ngelawan setiap hal-hal intimidasi setan. Atau kita nih dikuasai sama setan dalam hal tertentu. 5 aspek hidup kita, mana nih yang dikuasai sama setan? Kalau 5 aspek ini dikuasai sama Tuhan, semuanya bagus. Semuanya bahagia. 5-5-nya bahagia. Tapi kalau salah satu, itu ada setan yang bekerja. Lawan. Kalau anak kita bermasalah, entah mencuri lah, entah nakal atau segala macam, ini yang kita harus lawan. Bukan kita mendiamkan. Ya memang begitu, ya mau dibilang apa ya. Memang sifatnya begitu, karakter gitu anak gua. Kita malah mendiamkan setan kerja. Kenapa kita nggak lawan sebagai anak Allah? Fight. Tapi saya nggak punya kuasa, saya nggak punya power. Itu dibegoin lagi sama setan. Ya jangan mau lah. Lawan. Sampai kita melihat perubahan. Jadi ketika saya mendoakan ibu itu, sampai selesai itu ngelihat perubahan di mukanya. Tadi mukanya stres, jadi mukanya cerah. Jadi terang, senyum, pokoknya berbeda. Jadi ketika kita sedang melawan setan,
kita harus sampai melihat terjadi perubahan. Kalau belum berubah, berarti lawan terus. Jadi ketika saya lawan setan dalam ibu itu, saya tahu banyak sekali. Jadi ketika dikeluarin satu, muncul lagi satu. Keluarin lagi, muncul lagi. Keluarin lagi, muncul lagi. Artinya ketika kita mau fight sebagai anak Allah, kita punya power. Mungkin ketika kita ngalahin, muncul satu. Ternyata ada lagi, lawan lagi. Ada lagi, lawan lagi. Sampai benar-benar terjadi perubahan. Memang susah. Tetapi harus dilakuin. Amin. Ini di sini saya belum doain nih. Kalian yang masih yang sekolah. Saya nggak tahu kalian itu yang kemarin kan saya doain tuh anak-anak apa tuh? Anak-anak panti untuk saya doain otaknya. Akhirnya otak-otak dari mereka tuh mengalami perubahan dan mereka menjadi lebih pintar dibandingin sebelumnya. Artinya dulu dia belajar susah ngapalnya, akhirnya berubah. Mereka mudah ngapalnya, mudah belajar juga gampang ngertinya. Saya punya power itu. Wah, sombong banget. Enggak sombong. Roh Kudus di dalam diri kita itu mempunyai jawaban di dalam setiap hidup kita. Saya percaya banget. Ada kuasa di dalam diri saya. Ada urapan dalam diri saya. Untuk mengalahkan apapun juga. Jadi mungkin satu hari atau kapan saya bisa doakan sekalian yang masih sekolah. Untuk otak kalian jadi lebih baik. Saya diingetin nih dulu nih. Mungkin udah 15 tahun yang lalu. Kita pelayanan ke satu rumah. Itu di daerah Gondrong. Orang susah. Waktu ngomong ada anaknya masih segini. Mungkin anak SD atau SMP dah. Kelas 1, kelas 2 gitu ya. SMP. Ketika kita lagi mau doain. Saya lupa dia minta doain atau gimana. Pokoknya di alam rohnya. Kelihatan ada roh bego. Arwah. Ini arwah. Itu benar tampangnya tampang bego. Tablo. Gimana kalau tampang bego gimana ya? Susah ya. Saya bukan orang bego sih soalnya. Yang saya maksud gini. Itu kelihatan ada roh blow on ya. Itu rohnya itu muncul. Dan memang ini anak katanya susah sekali untuk belajar. Akhirnya itu saya kalian. Maksud saya gini, saya ternyata di alam rohnya ada roh yang macam-macam yang bisa nempel di anak. Gitu loh. Yang membuat itu anak ya seperti itu fisiknya nantinya gitu loh. Jadi roh itu yang membuat anak ini nggak bisa belajar. Tapi ada macam lagi di otak ini dulu saluran di otaknya itu ada yang mampet atau ada titik hitam. Nah, titik hitam ini yang membuat aliran darahnya untuk orang itu bisa ngerti dengan cepat itu terhalang. Jadi dia menghafal susah sekali. Berkali-kali sampai ntar lupa lagi. Itu karena ada sesuatu di otaknya. Itu hal roh penyakit, pokoknya menghalangi. Dan itu ketika dihancurin, berbeda. Dunia roh lebih real dibandingkan dunia jasmani. Dunia jasmani adalah efek dari dunia roh. Dunia roh kenapa beresin, jasmani pasti berubah. Nah, itu bisa kita rubah dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan ada dalam diri kita masing-masing. Jadi gunakan power itu untuk melawan kuasa gelap di dalam hidup kita. Kita anak Allah.
Kita diberikan kuasa sebagai anak Allah. Fight. Jadi 5 aspek hidup ini ada yang gak beres. Lawan setiap hari. Dengan firman Tuhan supaya kita semakin punya power, semakin gitu loh. Ada seorang ngomong, atau kapan ya? Oh nih ibu yang kemarin telepon dari Bandung. Udah didoain Pak sama seorang hamba Tuhan, sahabatnya udah meninggal katanya. Nah waktu kita lihat itu cek masih ada roh. Ya saya ngomong begini ya, mungkin ini belum selesai. Maksudnya belum beres total 100%. Dan saya katakan gini, yang namanya menghancurkan kuasa gelapan atau pelepasan atau pemutusan kutu, itu butuh namanya power. Kalau kutuknya lebih kuat, karena kutuk itu punya kekuatan. Setan itu punya kekuatan. Ya, powernya ada. Firmannya ngomong gini, kalau kau masukin sebuah rumah, kalau ada orang kuat di rumah itu, kau nggak bisa masuk. Baru ikat kalahkan orang kuat itu, baru kau bisa masuk. Nah artinya ada orang kuat, ada kekuatan tertentu. Kalau kita mau ngalahkan, berarti kita harus lebih kuat daripada orang kuat itu. Artinya kita harus mau ngalahkan setan, kita harus lebih kuat, punya power dibandingin itu setan. Nah itu butuh namanya power. Nah ternyata ya masih ada roh jahat di situ. Saya cuma hanya katakan begini, berarti ini belum selesai. Nah yang saya ingin katakan begini, kalau 5 aspek hidupmu masih belum selesai, dan ketika kamu perangi belum selesai juga, kamu mesti nambah. Urapan terus nambah. Dengerin khotbah, improve dirimu, imanmu makin kuat. Yang kemarin Sabtu saya sudah ajarkan, itu supaya ketika kalian nambah, kalian lawan setan itu, kalian akan bisa kalahin satu persatu. Muncul satu kalahin, muncul lagi satu kalahin, muncul lagi, sampai engkau melihat perubahan dalam hidupmu. Jadi jangan pernah stop. Fight. Maka dalam 5 aspek hidup saya, dulu yang paling parah adalah di kerjaan dan keuangan. Karena 3 yang lain saya udah beresin. Nah, saya fight pelan-pelan, memang susah, tapi akhirnya saya bisa lewatin semua. Dan sekarang saya mempunyai 5 aspek hidup, semuanya sehat semua. Tidak punya masalah. Saya bisa menikmati yang firman Allah katakan. Karena saya ngerti posisi saya sebagai anak Allah. Amin. Fight. Lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kalau belum selesai, lawan terus. Sampai terjadi perubahan. Makanya gini, jangan ngeluh. Amin. Karena mengeluh tidak membuat lebih baik. Justru kita tahu ini setan masih bekerja. Gue mesti nambah power. Gue mesti hancurin. Itu yang harus kita lakukan. Terus improve diri kamu. Tambahkan waktumu bersama Tuhan. Dengerin khotbah. Nambahin. Lawan iblis. Punyalah 5 aspek hidup yang sehat semuanya. Jangan punya masalah di dalam 5 aspek hidupmu. Karena itu tidak alkitabiah. Aku datang memberikan hidup. Memberinya dengan kelimpahan. Kalau mereka menganggap itu hal yang salah, itu urusan mereka. Tuhan bertindak atau orang itu mengalami sesuai dengan apa yang dia percayai. Saya percaya berkatnya Tuhan. Saya percaya akan janjinya Allah. Maka saya hidup di dalam janjinya Allah. Saya bukan hidup di dalam kutuk, tapi hidup di dalam berkat Allah.
Amin. Jadi punyalah mental sesuai dengan firman Tuhan. Mental pemberani. Mental yang tidak mau nyerah. Amin. Saya anak Allah. Saya punya urapan. Saya punya kuasa. Saya bisa hancurkan kuasa gelap. Jadi dengar kau setan. Roh kegagalan, roh penyakit, roh pemberontakan, semua dalam nama Yesus keluar kau. Dari anakku, dari keluargaku, dari apapun juga. Fight. Jangan jadi seorang pengemis. Di sini firman katakan kita anak Allah, bukan pengemis. Pengemis setiap pagi selalu merengek sama Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Allah tampil, saya tentaranya Allah, anak Allah. Bukan seorang pengemis. Tuhan, aku adalah cacing, aku tidak berharga di matamu. Loh. Kau anak Allah. Kau punya anak, misal si N ngomong, papi, minta duit dong papi. Kasihan dong, saya butuh mau main mainan. Kamu ngeliat kayak gitu gimana? Sebel kan? Allah ngeliat kita begitu sebel loh. Lu anak. Saya tanya gini. Kalau kita nih, misalnya si siapa namanya? Anak kamu gitu sih aneh. Di dalam kulkas ada es krim. Misalnya saat itu kamu bebasin dia minum makan es krim. Dia perlu minta sama kamu nggak? Papi mau es krim dong, papi mau makan. Boleh nggak? Oh kamu jadi bingung. Boleh nggak kamu kasih dia makan? Dia punya hak gak boleh makan? Dia boleh nyalain AC nggak? Dia bisa buka laci kamu nggak? Dia bisa pakai lipstick kamu nggak? Kenapa? Anak sendiri. Kenapa kita sebagai anak kita nggak? Ketika kepada Bapak kita menjadi seorang pengemis dan kita menjadi seorang yang malu-malu atau merasa nggak layak, merasa nggak mampu, apakah Tuhan ngasih apa nggak nih? Coba ayatnya. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Oke, bentar lagi ya, ini terakhir. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah. Ketika anak kamu beli mainan, dia senang gak ketika minta, papi, apa tembak-tembakan? Ketika kamu dikasih, dia senang gak? Saya ingat sekali waktu saya pernah saya punya anak gitu ya, dia beliin apa-apa gitu ya, contoh mobil. Ketika sampai ngomong, dia senang banget sampai dibawa ke tempat tidur gitu. Itu kan sukacita dia, senang ya. Demikian Bapak di surga ngomong begini. Ini kalau di kalam tajam Inggrisnya, verily, verily. Ditekenin 2 kali. Sesungguhnya nih, ini ya, ngomong-ngomong nih, sesungguhnya nih ya. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, ya, mintalah kamu akan terima. Keinginan Allah Bapa memberi apa yang kamu minta.
Apakah bagi Allah Bapa susah? Bapa itu sangat mudah memberikan kepada kita. Tapi dia ingin ketika kita memintanya dengan percaya. Kalau kalian punya anak, kalian ngerti gitu loh. Ketika anak minta kepada kita, hati kita itu pengen kasih. Betul gak sih? Memang kadang-kala kita nggak kasih dia karena memang butuh waktu atau supaya ini nggak anak ngemanja. Tetapi di dalam diri kita, hati kita pengen nyenengin anak. Makanya dikatakan supaya penuhlah sukacita, supaya kamu senang. Jadi ketika kita minta kepada Allah, no problem kita minta kepada Allah asal sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Matukan maksudnya gini, ketika kita minta kepada Allah Bapa, bukan menjadi seorang pengemis, tapi menjadi seorang yang percaya bahwa Bapak itu sayang sama saya, bahwa Bapak ini mau ngasih. Tapi kapan waktunya kita nggak usah pikirin gitu loh. Kita butuh mobil, kita butuh rumah, Tuhan tuh pasti mau kasih. Lah saya aja ini yang saya pengen beliin anak saya nanti suatu hari pengen ngasih istrinya semua beliin rumah gitu loh. Keinginan saya kalau punya uang, saya mau beliin mobil rumah. Kan itu hati seorang bapak. Walaupun anak saya laki-laki gitu, memang mereka mampu. Tetapi maksud saya gini, hati saya, gue pengen ngasih. Demikian Bapak di surga, dia mau ngasih. Jadi jangan raguin Allah Bapak. Kamu ingin berhasil, itu kan sesuatu Tuhan, saya mau anak saya berhasil. Apakah bagi Tuhan itu susah? Gampang. Tuhan bisa kasih jalan cara untuk bagi anak kita bisa berhasil. Atau Tuhan sebuah saya berhasil. Ya gampang bisa. Asal kita percaya. Verily gitu loh. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, mintalah maka kamu akan terima. Yes Lord, terima kasih. Saya terima hikmat. Terima kasih Tuhan. Saya tahu saya nanti suatu hari saya bisa punya mobil. Just believe. Bangkitkan iman. Amin. Lawan setan yang mencobai menghalangi berkat-berkat atau saat ini bekerja di dalam 5 aspek hidup itu. Fight. Lawan. Sampai kita lihat perubahan. Jadi hidup di dalam dunia seharusnya hidup bahagia. Bukan susah. Ya. Jadi punyalah prinsip begitu. Punyalah. Karena tidak semua orang punya uang. Itu punya namanya karunia menikmati. Orang bisa punya duit 5M, 10M. Tapi dia tidak bisa nikmatin uangnya. Orang bisa 1 bulan misal 50 juta. Dia sebulan bisa masuk ke rekening. Tapi dia tidak punya karunia menikmati. Pas mau keluarin duit, yang itu kemarin saya ceritakan, itu ibu-ibu si Jesse pernah cerita, ketika dia ada mau keluarin cuma $50, $50. Ketika masuk ke tellernya, si Jesse pernah jadi 3 bulan jadi teller. Oh man, perempuan ini, aduh saya terpaksa nih ngeluarin $50. Padahal saya nggak mau ngeluarin $50. Tolong saya keluarin $50. Oke, waduh dia kasihan kan. Aduh $50 aja dia begitu berat gitu. Pasti cek. Hah? 300 miliar saldonya.
$50. Berat. Dia tanya, Mem, $50 anggap sekitar 800.000 lah anggap dia. Kenapa $50 ini berat? Padahal duit saldo sampai ada ratusan miliar. Dia cuma ngomong gini, anak muda, kamu nggak tahu $300 miliar itu kapan nanti bisa habis. 300 miliar untuk perempuan yang tua begitu. 300 miliar itu gimana habisnya? Punya duit tapi nggak punya karunia yang menikmati. Pada duitnya begitu berlimpah, tetapi dia takut kehilangan uang. Dan selalu ngomongnya bahwa kita kan nggak tahu nanti gimana selanjutnya. Itulah orang yang hati di duit tidak akan bisa namanya menikmati berkatnya Tuhan. Selalu khawatir, selalu takut, selalu khawatir. Ketika ngeluarin duit gak habis. Ketika duit, aduh berduit gue berkurang. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Karena memang bukan Tuhan di dalam hatinya. Uang dalam hatinya. Jadi orang khawatir, mau orang kaya kayak, mau orang nggak punya duit kayak, sama aja. Ketika hatinya di uang, akan selalu khawatir. Jadi kekhawatiran itu bukan di orang kaya, bukan di orang miskin, bukan. Orang miskin kayak, mau orang kaya, sama aja. Kekhawatiran itu menguasai orang itu. Akhirnya dia bukan bahagia dalam hidup ini. Nikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Percaya bahwa Allah selalu memberkati kita sesuai dengan janjinya. Bahwa Tuhan adalah gembalaku. Apa? Enggak dengar. Tuhan jadi gembala kita. Kalau Tuhan jadi gembala kita, berarti kita tidak akan kekurangan. Allahku akan mencukupi sebagian apa? Menurut kekayaan kemuliaannya. Allahku mencukupi seluruh, all. Dan dia mencukupi menurut kekayaannya, bukan menurut keadaan Indonesia. Percaya apa yang Tuhan katakan. Hiduplah dengan percaya, bukan hidup dengan ketakutan. Amin. Karena kita ini anak Allah, bukan anaknya setan. Ada yang nanya sama saya begini, Pak, WA ke saya. Ada seorang hamba Tuhan, Pak. Ngomong manusia saya dianya atau gimana deh ya. Saya kurang jelas. Nyebut manusia iblis. Ya sih ke dianya ya. Menurut Bapak gimana? Saya waktu baca kayak gitu, saya nggak jawab. Ya saya bilang, kita harus tahu posisi kita di dalam Kristus seperti apalah. Nggak usah dengerin orang lain. Ngomong lagi, tanya lagi. Ya sekarang menurut Bapak gimana? Terus dia sambung, setelah saya mendengarkan khotbah Bapak, saya tahu bahwa ternyata memang penghalang saya itu adalah kekhawatiran. Itu yang membuat hidup saya jadi susah. Ya sekarang menurut Bapak, boleh nggak seorang hamba Tuhan itu nyebut manusia iblis? Saya nggak jawab. Secara Alkitab, Tuhan itu pernah ngomong kepada Petrus, hai iblis. Ada ayatnya. Ya kan? Paulus ketika ada orang yang susah diomongin, aku serahkan dia kepada iblis. Yang saya kata gini, saya nggak tahu itu hamba Tuhan ngomong seperti itu dia sebagai iblis, manusia iblis, saya nggak tahu alasannya seperti apa.
Jadi saya tidak mau membela dia dan saya tidak mau juga membela Mbak Tony atau membela dianya. Karena tetap itu ada firman Tuhan dan saya tidak tahu kasusnya apa. Soalnya seringkali ada orang ngomong gitu, Pak, ini Mbak Tony ngomongin begini-gini. Saya cuma katakan begini, saya nggak mau ikut campur. Saya katakan begini, waduh, saya nggak tahu ya, karena saya tidak ada di situ. Saya tidak tahu omongannya seperti apa dan saya tidak tahu itu terjadinya seperti apa. Soalnya saya nggak mau jadi sebagai seorang hakim atau jadi ikut campur, karena saya nggak tahu kasusnya seperti apa. Jadi saya lebih baik fokusnya kepada orang itu supaya dia berubah. Nah ini yang saya yang seharusnya kita harus sadari. Jadi jangan terburu-buru kita mengambil sebuah konklusi kesimpulan kalau kita nggak ngerti apa yang terjadi, gitu loh. Ya, oke. Ini yang terakhir gini, Tuhan memberikan sebuah penekanan bahwa sesungguhnya jikalau kita meminta kepada Allah Bapa di dalamnya, di dalam namanya, Dia akan memberikannya kepadamu. Amin. Oke, firman Tuhan pada hari ini untuk mengajarkan kita kuasa sebagai anak Allah. Jadi hiduplah sebagai anak Allah. Amin. Bukan hidup sebagai seorang pengemis, tapi hidup sebagai anak Allah. Dan tampilkan dirimu sebagai seorang anak Allah. Firman Allah katakan ini sebagai pembawa damai. Kenapa saya nggak khotbahin masalah sifat karakter? Wah, namanya orang Kristen tuh nggak boleh tuh mencuri. Wah, nama orang Kristen tuh nggak boleh menekan, bla bla segala macam. Begini, seseorang ketika dia belajar firman Tuhan, dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Itu Roh Kudus perlahan-lahan menguasai hati pikirannya, maka otomatis orang itu akan mengalami perubahan. Dari sikap karakternya berubah. Tapi kalau orang itu ketika dengar firman Tuhan dia tidak menjadi pelaku, sifat karakternya nggak berubah. Karena Roh Kudusnya tidak diizinkan kuasai dia. Jadi gini, perubahan terjadi. Sifat karakter kita, rajinlah segala macam, itu karena Roh Kudus yang berkuasa. Jadi saya menekankan Roh Kudus firman-Nya. Otomatis ketika firman menguasai diri orang itu, perubahan sifat karakter berubah. Dan hidupnya berubah. 5 aspek hidup kita semuanya harus sehat. Enggak sehat berarti kalian yang ada masalah. Mungkin sifat karakternya, mungkin setannya. Cari tahu dan beresin. Kalau enggak hidupmu tidak akan pernah berubah. 5 aspek hidup ini Tuhan ajarkan saya di 2005. Dan saya berusaha untuk bisa dapatin. Dan akhirnya saya dapatin. 5-5-nya semua saya baik, sehat. Jadi bukan kalian kejar sesuatu, uang, kerjaan atau apapun. Kejarlah firman Tuhan. Supaya 5 aspek hidupmu semuanya sehat. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke, masih